Sahabat yang kembali Tuhan, sedang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 17 Juni 2026 ditulis oleh rekan saya Pendeta Sri Agus Patnaningsi dari GAI Residen Sudirman Surabaya dengan judul Kuasanya Menyembuhkan, didasarkan pada Injil Lukas pasal 6 ayat 12-19, dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Lukas 6 ayat 19. Mari berdoa sebelum baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu berupa kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini untuk kembali boleh berjumpa dengan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan. Bila perjumpaan ini boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk dapat terus mengerjakan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya bacakan Lukas 6 ayat 19, dengarkanlah firman Tuhan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Sahabat, bayangkan ada seorang dokter yang tidak pernah menolak pasien. Dia tidak hanya mendiagnosis tetapi menyembuhkan dengan sentuhan kasih-Nya. Orang-orang dari berbagai tempat datang dengan harapan. Nah, sama juga banyak orang datang dari Yudea, Yerusalem, bahkan daerah Tirus dan Sidon ingin mendengarkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lukas menekankan bahwa bukan hanya kata-kata Tuhan yang menarik mereka, tetapi juga kuasa penyembuhan yang mengalir dari Yesus. Orang banyak itu berusaha menyentuh Yesus karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus aktif dan memulihkan. Tak ada yang pulang dengan kecewa. Semua orang mengalami pemulihan. Yesus bukan hanya guru, tetapi sumber kuasa penyembuhan. Kuasa itu mengalir dari Yesus karena Dia adalah anak Allah yang hidup. Penyembuhan yang dilakukan Yesus melampaui fisik, menyentuh hati, memberi harapan, dan menunjukkan iman manusia. Ketika kita menyentuh Yesus dengan iman, kuasanya menjamah kita dengan kasih. Sahabat, di zaman penuh kekhawatiran dan krisis, kita pun seperti orang banyak itu. Kita haus akan penghiburan, pemulihan, dan makna hidup. Yesus tetap sama. Kuasanya terus mengalir. Kita dipanggil untuk datang dengan iman, bukan sekadar harapan samar. Yesus menjawab bukan hanya permohonan kesembuhan fisik, tetapi seluruh kehidupan kita. Percayalah, kuasanya sanggup menyembuhkan kita. Nah, bila ada di antara para sahabat yang punya pengalaman dijamah oleh Tuhan, entah karena sakit, entah karena pergumulan-pergumulan yang dipulihkan oleh Tuhan, silakan tulis kesaksian Anda di kolom komentar supaya jadi berkat bagi para sahabat YKB yang lain. Dan jika ada di antara para sahabat YKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doanya kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191 atau kunjungi website YKB di www.ykb-media.org. Di sana ada menu tentang permohonan doa. Silakan tulis permohonan doa Anda dan dengan senang hati staf YKB, tim doa YKB akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami pada hari ini, meneguhkan kami bahwa kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau dapat terus-menerus menjamah kami, menolong kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Beri kami terus iman yang teguh kepadamu, supaya dengan demikian keajaiban-keajaiban dalam keseharian dapat terus boleh kami alami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, berkatilah biarlah mereka-mereka yang merusak negara ini dengan niat jahat, dengan tindakan-tindakan yang mengorupsi, tindakan-tindakan yang menyelewengkan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Engkau tegur mereka dalam cinta-Mu supaya mereka bertobat dan mereka berkarya, bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin.
Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.